di Kecamatan Indrajaya. Potensi Kecamatan Indrajaya yang pertama karena letak wilayah Kecamatan Indrajaya di dataran, bukan di pegunungan dan bukan di pesisir. Tentunya potensinya yang dimiliki adalah bidang-bidang kerajinan tangan. Itu ada kerajinan kupiah Muketup di pemukiman Tungkup Garut, ada kerajinan tangan kasap untuk pelamin di daerah Tungkup Garut juga, pemukiman Tungkup Garut, dan ada juga kuliner makanan pada sore hari itu di pusat pasar Calu, terdiri dari jajanan sore berupa mie calu dan pecal. Dan ada juga potensi-potensi peternakan di lingkungan masyarakat, yaitu peternakan secara tradisional. Ada 5 mukim, ada mukim Calu, mukim Luk Aju, mukim Garut Tungkup, mukim Luk Grongrong, dan mukim Gapusui. Adapun kampung terdiri dari 49 kampung. Jadi masyarakat Indrajaya adalah merupakan masyarakat beribadah. Kenapa kami katakan sebagai masyarakat ibadah? Ada kampung-kampung, kalau di tempat lain mungkin satu kampung hanya satu menasah, tapi di Indrajaya rata-rata 2 menasah, dan juga ada kampung yang 3 menasah. Jadi masyarakat Indrajaya adalah masyarakat ibadah, masyarakat harkat, masyarakat musapat, dan juga menuju masyarakat yang berkat. Jadi ada punya nilai lebih. Karena harkat di sini merupakan karakter daripada masyarakat Indrajaya, pedagang. Di mereka masyarakat Indrajaya ada di mana-mana, baik di ibu kota Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya di Indonesia, dan juga malah ada yang di luar negeri. Begitu ya. Berapa jumlah masjid yang Bapak yang setahu kira-kira masjid di Indrajaya ada 10. Iya. Kemudian kalau menasahnya lebih banyak daripada jumlah kampung, karena ada yang 2 dan 3 setiap kampung. Oh begitu ya. Kalau pesantren Pak? Pesantren termasuk banyak, yang terkenal ada 7, termasuk pesantren di Tungkup, mukim Garut Tungkup yang dipimpin oleh Gure Tunku Ismail Calu yang terkenal dengan panggilan beliau. Kalau pemuda-pemudi, khususnya pemudi, karena masyarakat di Indrajaya umumnya ada pekerjaan sampingan berupa seperti yang telah disampaikan tadi di Kecamatan Indrajaya, telah dikasih oleh Pak Camat Indrajaya bahwa ada potensi-potensi daerah, yaitu ada halwa ablu. Halwa ablu biasa digarap oleh laki-laki dan perempuan, termasuk unsur pemuda dan pemudinya. Dan juga di tempat-tempat lain, ada kawasan Garut misalnya, ada kue-kue tradisional, ada dodol, ada musikat, ada wajib. Adalah kue-kue tradisional dan sudah dikenal bukan hanya di Kabupaten Pidi, akan tetapi juga termasuk ke luar daerah, malah ke Jakarta telah sering dipesan. Jadi menyangkut dengan potensi daerah sangat banyak di Kabupaten Pidi, sebagaimana ada potensi yang berkaitan dengan pengusaha rumah tangga, home industry, baik makanan tradisional maupun ada olahan-olahan yang menyangkut dengan kuliner baru, dan juga yang menyangkut dengan pengembangan tradisi lama. Seperti misalnya ada kupiah Muketup, juga diorbitkan, dihasilkan oleh masyarakat Indrajaya, yang dibuat oleh para gadis dan juga orang laki-laki, pemuda-pemudi yang berkaitan dengan usaha home industry, dan juga ada pelaminan, kasar, termasuk baju-baju Aceh dan hal-hal lain yang ada di masyarakat. Mohon pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk memberdayakan dalam pengertian meningkatkan kualitas dan potensi daerah agar bisa dijual kepada masyarakat umum dan dikenal oleh dunia. Boleh sedikit menanyakan tentang Universitas Jabagapur ini Pak. Apakah lokasinya berada di Kecamatan Indrajaya?
Universitas Gajah Mada adalah merupakan salah satu universitas tertua swasta yang ada di Aceh, yang dulunya atas prakasa masyarakat yang dipimpin oleh mantan Bupati PD almarhum Nurdin Abdul Rahman, bertempat di kawasan Kecamatan Indrajaya, dan kemudian sebahagian di kawasan Kecamatan Mila. Tadi melibatkan 2 kecamatan. Kira-kira sudah berapa tahun umurnya usia unit? Mengangkut umur sudah lama sekali. Pas waktu pendirian tersebut saya tidak ada di Aceh, kenapa di luar ya? Di luar ke Jogja, sekolah SMA di sana juga, kuliah di sana tapi cukup lama, kira-kira hampir 30 tahunan. Benar. 30 tahunan. Jadi itulah merupakan sumbangsih masyarakat Fiji untuk pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, walaupun universitas swasta yang tertua di Aceh, sampai saat ini Universitas Jabal Gapur belum dinegerikan. Mungkin ada persoalan-persoalan internal yang dalam ini kami mohon kepada pimpinan Kabupaten Pidi agar bisa diselesaikan persoalan-persoalan untuk dijadikan Universitas Jabal Gapur sebagai universitas negeri yang bisa menghasilkan kualitas manusia Pidi khususnya dan masyarakat Aceh umumnya, yang manusia yang berkualitas tinggi pada provinsi Aceh ini. Oh ya, mungkin karena ya yayasan swasta ya Pak, mungkin makanya universitas ini tidak dinegerikan. Mungkin kalau ada usulan masyarakat untuk mendirikan universitas negeri yang lain atau bagaimana? Ya, dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat bersama dengan DPR Kabupaten Pidi bisa menginisiasi agar di Pidi dihadirkan bukan sekedar akademi yang berstatus negeri, akan tapi juga perlu dihadirkan universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya untuk menampung putra-putri Pidi yang ingin melanjutkan setelah tamat daripada SLTA kepada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini perlu kepedulian daripada stakeholder dan terutama pimpinan Kabupaten Pidi. Kira-kira menurut Bapak industri apa yang cocok di Kabupaten Pidi? Kalau di Kabupaten Pidi sesuai dengan karakter masyarakatnya adalah yang menyangkut dengan industri rumahan, industri rumah tangga. Iya. Karena industri rumah tangga adalah merupakan industri yang setiap waktu, setiap saat dan semua manusia berkebutuhan terhadap industri tersebut. Seperti menyangkut dengan pangan, ada makanan, kemudian juga dengan sandang, pangan dan sebagainya. Jadi dalam hal sandang sendiri ini kan pusat kebudayaan Pidi ada di Indrajaya, karena dihasilkan kasa-kasa, pelaminan, pakaian, juga kebutuhan-kebutuhan ada di sana diproduksi oleh masyarakat Indrajaya. Dalam ini khususnya masyarakat Mukim Garut Tengkuk. Itulah sudah mendunia, sudah mendunia untuk diekspor baik ke Amerika dan juga ke negeri tetangga ASEAN lainnya. Baik, Bapak mengetahui nggak situs-situs sejarah yang ada di Kecamatan Indrajaya? Kalau situs sejarah banyak di Indrajaya, terutama yang menyangkut dengan jembatan Tutumubung, Tutumuki, ada jembatan yang posisinya kalau ditelusuri adalah dekat Masjid At-Taqwa Garut dan bersebelahan dengan Kampung Area di Menasah Raya Kampung Area. Tapi sekarang hanya ada tonggak-tonggak tiang 1, 2, 3, yang lainnya tidak ada berbekas kecuali di gambar-gambar di buku-buku sejarah Aceh yang ada. Tapi orang tidak tahu di mana lokasinya, padahal itulah di pusat kota Garut. Di pusat kota Garut, di ya? pusat kota Garut. Di daerah pasar-pasar itu Pak? Dekat dengan pasar, kira-kira ada 200 meter dari pusat pasar Garut, dan di samping masjid. Dengan masjid hanya dengan pagar masjid hanya sekitar 5 meter di pagar masjid atau pokoknya. Oke Pak, kita bisa nggak kita ke masjid langsung sekarang? Oke. Tapi ada tambahan sedikit. Oh iya, boleh. Bahwa di Indrajaya sebagai mana kita lihat sebagai masyarakat pedagang yang ada di mana-mana, kemudian di Indrajaya juga ada potensi yang sedang dikembangkan, bahwa di Indrajaya ada satu lembaga keuangan, yaitu Badan Kerjasama Antar Desa. Mereka mengelola menyangkut dengan penyaluran simpan pinjam untuk perempuan. Dan simpan pinjam untuk perempuan itu dana yang tersedia di Indrajaya mendekati 5 miliar.
mendekati 5 miliar. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan untuk mengembangkan. Maka menyangkut dengan bikin kue, bikin souvenir, pakaian dan sebagainya, adalah sebagian besar mengambil dana dari unit pengelola kegiatan yang ada di Kecamatan Indrajaya. Namun sayangnya bahwa dana tersebut tidak dibina oleh provinsi maupun kabupaten. Jadi saat ini dana tersebut hanya dibina oleh pihak kecamatan. Jadi potensinya ada, dalam ini harus ada turun tangan pemerintah kabupaten untuk menjaga keselamatan dana yang hampir mencapai. Pesantren. Alhamdulillah nyo daya pesantren Hajah Maryam dan Haji Muhammad Saman Kampung Tenau, Pemukiman Calua, Kecamatan Indrajaya. Yang kelaginya suasana dan keadaan bak tempat kamu dayahnya titik malam dan titik bengong, titik subuh, anak pri-pri, anak ni tabi-tabi bu. Dalam syuro Pak, menurut keadaan santri, bagi santri yang hanajak tikula berarti 6 temen duit berarti lebih hotel tiurau malam. Benar. Yang jak tikula berarti 2 hotel. Berarti yang jak kula jak berkena. Ya, nah, yang luar jak tikula luar. Nah, yang tungkup nah calira. Yang jak tikula put hotel. Oh ya, subuh nak hotel. Ya. Jadi insya-Allah wadahnya hana tebah. Hana insya-Allah hana. Jadi dan kira-kira yang jadi kulanya 40% dari yang hana yang ngetap yang full. Ya, dari benar nah. Dari yang jak tikula munyo terbagi le mungkin 2/4 lah. Yang jak tikula. 2/4 berarti ya betul. Oh, sebenarnya betul. Yang 2/4 berarti nak jak tikula. Jak tikula yang ke jak tikula bengong menteng Benar. Yang lain berarti subuh nak malam na luhur pina. Masa pelajaran pemandang yang Tengkubi ke? Pelajaran di sini yang menurut malam menurut urau Ya. Menyong subuh kebiasaan ji penghafalan setoran hafalan surat-surat pendek, takrif ataupun ulangan pelajaran-pelajaran yang kali Munyo bengong berarti khusus pelajaran nahwu saraf. Munyo malam tergantung malam fikah sabi-sabina. Oh, benar. Benar. Dan kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab alat yang lain ya. Hai menurut guru. Benar. Usia je rata-rata usia apa dulu? Rata-rata berarti di sini dominan berarti SMA SMP ya. SMA dan SMP. Yang kuliah pina. Oh, yang kuliah masih. Bahkan yang alumni dayah lain pina cik mempadi reo. Oh. Benar. Yang kajit ke guru kontrak pina, yang kajit ke guru honor pina macam-macam. Tetap nasi nah. Tengku sonan munyonan tentuan sahabat legendan Presiden Mesir Jamun. Oh ya, so. Ya, kan? Tengku Husni Mubarak. Oh, Presiden Mesir. Benar. Memang kebetulan kitanya agak jauh bacut jam terbang. Ya. Dari Jambi deh kitanya. Dari Jambi, alumni Jambi. Bukan. Alumni dayah di Lamatu
Oh. Pada Aceh, cuma asai kitanya dari Jambi. Oh, Di sini Dewan Guru ramai macam-macam berbagai macam daerah. Oh, dari Jambi. Goknya sendiri sebagai pimpinan Lekli ya. Dari Lainnya Nalem yang dari Nisam, yang dari Kemala, yang dari Blue Tunggu padukan di pesantren. Pasti Biokairi Mukanet wa imata zawju Qablal waz'an Misal pada menyatakan talak dan bermula dia nyatakan pada logat itu lepas ikatan dan bermula pada syarak itu hal akad nikah dengan lafai dan yang selagi akadnya datang ianya lafai bermula ianya talak mana talak itu wajib seperti talak urang sumpah yang hana